dengan waktu yang terbatas kita akan membahas lebih lanjut tentang apa-apa saja yang sudah terjadi dan apa saja yang akan dilakukan. Dan salah satu di sini adalah masalah pengelolaan GOR Katulistiwa dengan program Belodar yang sudah berlangsung dan akan memasuki babak yang baru. Dan salah satu di sini yang saya tanyakan, Bu, ini aset besar yang ada di pengelolaan untuk GOR Katulistiwa ini. Sebelumnya mungkin beberapa hal diabaikan, sebelumnya mungkin beberapa hal kurang diperhatikan, dan ternyata setelah ada perubahan besar di tahun ini di bawah kepemimpinan Ibu dan bersinergi dengan beberapa dinas terkait lain tentunya, yang terjadi adalah aset-aset ini terselamatkan dengan total yang tidak sedikit. Bahkan informasi yang kami dapatkan bahwa ini nilainya triliunan. Apakah benar? Iya. Nah, jadi apresiasi itu ialah rilis dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat yang telah mendampingi kami, pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Sporapar Provinsi Kalimantan Barat dalam penyelamatan aset milik daerah. Setelah kita melakukan penataan di GOR Katulistiwa ini. Wow, nilai fantastis ya untuk aset yang dimiliki oleh kita. Yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini di Sporapar sebagai pengguna. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa ini akan menjadi awal yang baru, babak yang baru. Untuk memulai perjalanan yang baru, penataan ulang, memfungsikan kembali untuk menjadi tempat yang seharusnya. Dan apakah akan ada pembangunan seperti pembenahan gedung-gedung yang beberapa tempat sudah mulai tidak layak pakai, atau mungkin ada penambahan yang lain? Iya. Jadi tentunya kita sesuai dengan master plan yang nanti sedang kita rancang bersama, dan tentunya kita harus optimis bahwa ini akan menjadi suatu GOR kebanggaan masyarakat Kalimantan Barat, GOR kebanggaan kita sendiri. Nah, pasti tidak bisa kita selalu dari APBD ya, juga kita harus untuk menyampaikan ini ke kementerian. Nah, tugas dari kami setelah master plan itu jadi, tentunya kami juga akan menyampaikan ini kepada Kemenpora dalam hal bantuan pelaksanaan pembangunan Sapras. Apa ada campur tangan atau instruksi dari pusat seperti dari gubernur atau gimana untuk masalah penanganan ini? Pasti kami akan selalu dengan izin Pak Gubernur untuk melaksanakannya. Oke, apa yang dilakukan, apa yang koordinasi dengan beliau yang sudah dilakukan? Ya, untuk di langkah awal kami sudah memaparkan pertama kali rencana master plan, kemudian ada perbaikan dan masukan dalam hal untuk memaksimalkan fungsi koordinasi kita terhadap mitra-mitra dari Pemprov sendiri dalam hal pengembangan olahraga, di mana nanti ada KONI, ada KORMI, ada NPC, dan sudah kita lanjutkan rapat bersama mereka dan dengan tentunya perangkat daerah terkait. Sekarang sedang masa perbaikan yang nantinya tentu kami akan melaporkan secara langsung kepada Pak Gubernur. Oke, pembenahan fasilitas olahraga yang ada di Kalimantan Barat, di Pontianak ini mudah-mudahan bisa menjadi acuan untuk kita mendapatkan prestasi dan lainnya untuk olahragawan yang ada di Pontianak atau Kalimantan Barat. Amin. Bu, berbicara soal masalah penghargaan, kalau dilihat di belakang kita, di samping kita di sini banyak sekali piagam penghargaan yang dimiliki oleh di Sporapar. Ada mulai dari Iya, betul. Iya. Kemudian ada sebagai juara 4 kelompok pemerintahan provinsi kompetisi inovasi pelayanan publik Sifabrik. Jadi ini udah penghargaan kedua. Mbak Kepo sudah punya 2 penghargaan. Yang pertama dari LAN RI, kemudian ini dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dari Pak Gubernur Kalimantan Barat. Kemudian sekarang sedang mengikuti ajang di Menpan. Mudah-mudahan Mbak Kepo juga mendapatkan penghargaan kembali. Amin. Mudah-mudahan akan dapat penghargaan terus ya. Nah, ini mana Ibu? Yang ini partisipasi salah satu perangkat daerah dalam pelaksanaan vaksin yang tadi wisata kemanusiaan saya bilang. Oh iya. Jadi vaksin di destinasi wisata. Oke, pemirsa, banyak sekali penghargaan yang bisa dilihat kalau ada di belakang kita ya posisinya. Dia ini penghargaan yang paling berkesan menurut Ibu yang mana sih? Yang Ibu menerimanya dengan atau semuanya sama aja? Yang paling berkesan tentunya dalam rangka pandemi COVID-19 ini ya, kita berkontribusi dan ikut mempercepat pelaksanaan vaksin, itu yang paling berkesan.
Gimana caranya kita bisa bersama-sama dengan stakeholder terkait, bersinergi, berkolaborasi dalam pelaksanaan vaksin. Oke, tugas yang tidak mudah diberikan kepemimpinan pada saat kondisi sedang pandemi. Kita tahu itu tidak baik-baik saja. Bu, kita berbicara soal masalah cakupan dari wilayah kerja Dispora Par, yaitu olahraga, kepemudaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Ada 4 ya. Walaupun sebenarnya Dispora Par ada 3, tapi ternyata ada ekonomi kreatif. Iya, makanya kepo tadi. Pariwisataan, ekrab, pemuda, olahraga. Lengkapnya di Mbak Kepo nih, kalau yang mau tahu. Ini tugas yang berat, bahwa Ibu tadi mengatakan di awal sekali, dari ini semuanya adalah prioritas. Semuanya adalah prioritas. Termasuk bagaimana membagi ini agar bisa sesuai dengan adil. Agar bisa adil untuk mendapatkan prioritasnya. Bagaimana caranya? Pertama, saya tentunya seperti biasa secara internal dahulu. Nah, jadi sebelum tahun 2017 ini, Dispora dan pariwisata itu adalah 2 dinas yang berbeda. Jadi bergabung pada tahun 2017. Nah, kebetulan saya cikal bakal pada saat penggabungan itu, saya sekretaris di sini. Nah, jadi bagaimana caranya kita merubah pola pikir dari teman-teman di sini yang dari di awal-awal, saya orang Dispora, saya orang pariwisata, kita tidak boleh bergabung. Itu cikal bakal itu. Dan bagaimana di perjalanan kita menyatukan, apalagi pada saat saya memimpin sebagai kepala dinas ya, bagaimana kita menyatukan setiap tusi itu harus saling berhubungan. Nah, misalnya kegiatan pariwisata, olahraga juga ikut bisa. Jangankan olahraga, misalnya jangankan di pariwisata kan kita mempunyai 2 bidang ya, di bidang destinasi dan di bidang pemasaran. Sebelumnya 2 bidang ini tidak berkoordinasi sama sekali, padahal saling keterkaitan. Karena kan destinasi adalah dapurnya, promosi adalah penjualannya. Jadi apa yang dijual kalau tidak berkoordinasi dengan dapurnya? Nah, itu pertama yang harus saya satukan persepsi seperti itu. Bahkan kita sudah lintas bidang. Misal kegiatan pariwisata, desa wisata ya. Nah, lupa tadi ya, desa wisata di Kalimantan Barat kemarin dapat apresiasi dari Pak Menteri. Untuk itu Pak Sandiaga Uno hadir ke Kalimantan Barat menyerahkan secara langsung prestasi desa wisata dengan inovasi yang kita luncurkan, Kibaskan Dewiku dari Dispora Par. Apa pendapat beliau soal masalah program yang sudah jalan? Desa wisata, dari tidak ada desa wisata menjadi ada. Nah, bahkan ada beberapa desa wisata yang ikut kembali di tahun ini. Jadi ada 120 desa wisata yang ikut kembali. Karena kan tidak mudah untuk membuat satu wilayah destinasi itu menjadi desa wisata. Ada 7 indikator yang harus dipenuhi. Dengan semangat Kibaskan Dewiku itu, dengan dimulai dengan penunjukan surat keputusan gubernur terhadap desa wisata yang ada di Kalimantan Barat. Iya. Nah, kembali lagi ke pelaksanaan tupoksi tadi, lintas bidang. Pelaksanaan pengembangan desa wisata, olahraga juga harus ikut bergabung di situ. Yang pertama sport tourism, kemudian pelaksanaan atraksi di destinasi wisata dengan bersama olahraga rekreasi yang lainnya untuk menambah atraksi yang ada setiap destinasi wisata. Apalagi pemuda, kita tahu pemuda ini kan agent of change ya, agen perubahan, yang mana mereka adalah salah satu yang sangat adaptif dalam menerima perubahan. Nah, si pemuda ini harus ikut terlibat langsung, seperti contoh kita punya Genpi, Generasi Pesona Indonesia. Nah, mereka lah yang menyampaikan promosi pariwisata kita, seperti itu. Nah, di dalam inovasi internal itu kita punya Sidilan. Sidilan dalam hal itu, tokoh Dilan. Nah, tapi Dilan di sini A-nya 2. Kok itu kan Dilannya A-nya 1 kan? Jadi Sidilan itu Sidilan ASN Dispora Par. Artinya selalu inovasi, disiplin, integritas, loyalitas, akuntabel, adaptasi, dan nasionalisme. Nah, itu yang secara internal kita bangun terlebih dahulu. Jadi sekarang event-event yang kita lakukan, pelaksanaan program kita lakukan di Dispora, itu mengikutkan semua bidang. Malah seluruh ASN yang ada di Dispora Par itu harus tahu, tidak hanya misalnya bidang olahraga, harus tahu pelaksanaan tugas olahraga saja,
Tetapi dia ketika ditanya sama orang kan nggak tahu misalnya dia di bidang olahraga atau bidang pariwisata. Taunya gini, itu di Sporapar melaksanakan lomba tenun ya, kan harusnya taunya seperti itu kan. Nah, makanya kita mendorong mereka untuk aktif di medsos dalam tanda kutip ya, harus positif dalam memberikan informasi ke masyarakat. Oke, Bu, terakhir. Ibu mencakup bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata. Ibu melihat bagaimana pemuda-pemuda atau generasi milenial di era sekarang dan agents of change, Ibu bilang. Perubahan-perubahan seperti apa yang seharusnya mereka lakukan dan bisa dilakukan? Silahkan. Luar biasa, generasi muda zaman sekarang. Saya lihat tingkat kepekaannya terhadap lingkungan sangat luar biasa. Nah, hari Sabtu ya kemarin kan saya ikut berbagi ini ya, sedekah dengan memberikan baju lebaran kepada anak-anak yatim dan piatu itu sama pemuda-pemuda, dan mereka yang menggerakkan semua. Komunitas-komunitas pemuda sekarang banyak, baik itu di bidang pariwisata, ekonomi kreatif maupun di bidang kemanusiaan. Mereka hanya menunggu kita untuk membawa mereka dan menggerakkan mereka. Nah, tugas kita itu di situ. Mereka sangat adaptif sekali dan selalu ingin berinovasi. Oke. Ya. Apa pesan-pesan untuk para pemuda yang ada di Kalimantan Barat? Silahkan, Ibu. Pemuda yang ada di Kalimantan Barat, kalian adalah kekuatan terbesar yang ada di pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, di Provinsi Kalimantan Barat, dan silakan untuk selalu berinovasi, berkreativitas, dan tentunya menjadi seorang pemuda yang adaptif, terutama di masa pandemi ini. Tidak boleh takut untuk tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan pandemi ini kita belajar, dengan pandemi ini kita tahu bahwa banyak sekali hal yang bisa kita lakukan di masa pandemi. Energi dari seorang pemuda dan semangat dari seorang pemuda jangan pernah untuk putus walaupun udah jadi tua seperti kita. Kita tetap pemuda ya. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih untuk sambutan kita, bisa datang dan ngobrol panjang, banyak hal yang kita obrolkan, dan sebenarnya masih banyak hal lain yang ingin saya tanyakan. Mungkin di lain waktu dan kesempatan. Makasih. Sehat selalu Ibu. Sehat selalu. Terima kasih. Program yang akan dijalankan lancar ya. Ya. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Ya, karena masih banyak PR kita. Ada 16 inovasi yang akan kita lakukan. Itu fungsinya kenapa kita harus bersinergi. Bersinergi. Mudah-mudahan kita terus bersinergi. Terus bersinergi. Oke, pemirsa, demikian perbincangan kita untuk hari ini. Selesai sudah, walaupun sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi mungkin ada di lain waktu ya, kita akan ngobrol lagi bersama Ibu Windy. Sekali terima kasih banyak, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat untuk semuanya. Sekali lagi, ingat, amalkan pesan-pesan yang tadi sudah disampaikan. Pemuda adalah agen perubahan, pemuda adalah kekuatan terbesar dari Kalimantan Barat untuk membawa Kalimantan Barat menjadi lebih baik lagi. Saya Gali, pamit undur, sampai berjumpa lagi di Gali Talk Show selanjutnya. Terima kasih.